Pada cerita legenda Timun Mas, ada 4 tokoh cerita yaitu Mbok Serintil, Raksasa, Timun Mas, dan Sang Pertapa. Tokoh Mbok Serintil. Mbok Serintil memiliki watak yang pantang menyerah. Ia berjuang mencari uang untuk makan sehari-hari. Mbok Serintil selalu bersyukur dengan uang yang didapatkan, karena menurutnya itu lebih dari cukup. Mbok Serintil seorang ibu yang sangat menyayangi dan bertanggung jawab kepada anaknya. Tokoh Sang Pertapa. Sang Pertapa adalah sosok penolong yang baik dan bijaksana karena memberikan jalan keluar untuk Timun Mas agar selamat dari ancaman raksasa. Nama saya Nathaniela Hinggar Suarez, kelas 4A, nomor absen 4. Hari ini saya akan membawakan watak tokoh di cerita Timun Mas. Di cerita ini ada 4 tokoh, tapi saya mengambil 2 tokoh saja. Ada tokoh raksasa dan Timun Mas. Yang pertama ada raksasa. Raksasa mempunyai watak egois, bertindak semaunya, suka memaksa orang, dan keras kepala. Yang kedua ada tokoh Timun Mas. Watak Timun Mas adalah menyayangi ibunya, pantang menyerah, berbakti pada ibunya, dan cekatan terampil. Sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Manfaat keberagaman. Dari cerita Timun Mas ini terdapat tokoh seorang nenek dan seorang anak yang bernama Timun Mas, di mana kita ketahui bahwa nenek dan Timun Mas ini tidak berasal dari satu keluarga. Oleh sebab itu, sudah pasti keduanya memiliki keberagaman. Keberagaman dapat berupa keberagaman fisik, sifat, watak, ataupun keberagaman lainnya. Apa saja manfaat dari keberagaman tersebut? Adapun manfaat dari keberagaman tersebut yaitu dapat belajar saling menghargai karakteristik setiap individu, dapat belajar bersosialisasi, dapat belajar bertoleransi, saling melengkapi antara satu dengan yang lain, dan masih banyak lagi manfaat dari keberagaman lainnya. Timun Mas is a folk tale from Central Java. Based on story about Timun Mas, we can get some information that Timun Mas is younger than Mbok Serintil. The giant is taller than Mbok Serintil. The hermit is older than Timun Mas. A giant voice louder than Mbok Serintil. Mbok Serintil has better characters than giant. Pemanfaatan sumber daya alam. Cerita Timun Mas terjadi di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah dengan latar belakang hutan, lahan pertanian, dan pegunungan. Keberadaan hutan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat, yaitu menghasilkan kayu untuk dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga dan bahan bangunan. Hutan mempunyai peran untuk menyimpan persediaan air tanah. Hutan tempat untuk tinggal hewan dan tumbuhan. Hutan sebagai paru-paru dunia. Keberadaan lahan pertanian juga memberikan manfaat bagi masyarakat, contohnya sumber bahan pangan. Padi sebagai bahan makanan pokok, jagung sebagai bahan makanan pokok, dan kedelai sebagai bahan pembuat tahu dan tempe. Dan keberadaan pegunungan juga memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat, contohnya sebagai tempat pariwisata, menjaga keragaman hayati, dan sumber oksigen dan mata air. Pelestarian alam. Legenda Timun Mas memiliki latar hutan, lahan pertanian, dan pegunungan. Luas kawasan hutan di Pulau Jawa semakin mengecil karena beberapa sebab. Di antaranya adalah alih fungsi hutan untuk lahan pertanian, pemukiman, industri, kawasan komersial, dan sebagainya.
Dampak yang terjadi adalah krisis air, bencana banjir, tanah longsor, dan konflik satwa. Untuk mencegah itu semua, pemerintah mengupayakan pelestarian hutan dengan melakukan reboisasi, melaksanakan tebang pilih, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup, dan tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Selain pelestarian hutan, pelestarian alam di pegunungan juga penting. Salah satunya dengan membuat terasiring yang dapat mencegah terjadinya tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat. Pelestarian alam di lahan pertanian atau sawah juga tidak kalah penting. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan pembersihan hama. Membersihkan hama bisa memudahkan perakaran tanaman untuk berkembang dan bisa memberantas atau mengendalikan kontaminan mikroorganisme. Halo teman-teman semua, nama saya Bernadette Janeta Hayulaksita, kelas 4A nomor absen 6. Sesuai tema di video, kita akan membuat timun mas dari barang bekas yaitu botol plastik dan styrofoam bekas. Alat dan bahannya sudah ada di video ya. Berikut cara membuatnya. Potong plastik botol dan styrofoam sesuai dengan pola yang sudah kita siapkan. Plastik dipanaskan dengan lilin supaya mudah dibentuk. Ketiga, kita potong styrofoam dan rekatkan menggunakan lem tembak untuk membuat timun. Langkah keempat adalah pewarnaan. Kita warnai daun dan bunga dari botol plastik dan juga styrofoam yang sudah berbentuk timun. Kawat yang sudah dilapisi flower tape kemudian kita rangkai dengan daun dan bunga yang sudah kita warnai. Langkah terakhir adalah merangkai bunga dan daun dengan cara kita rekatkan dengan timun dari styrofoam menggunakan lem tembak. Terima kasih.